Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para jamaah sidang pengajian rutin Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita, kenikmatan yang begitu banyaknya, dan juga menanamkan dengan sesuatu yang kuat di dalam hati sanubari kita keimanan, sehingga hidayah taufik dapat kita rasakan. Dan alhamdulillah salah satunya kita telah melaksanakan salah satu ibadah dengan khusyuk, yakni salat berjamaah maghrib. Mudah-mudahan Allah terima sebagai amalan salihan mutaqabbalah. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban berjuang untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan salam dan salawat ini disertakan kepada para keluarga dan juga para sahabatnya, termasuk kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Jamaah sekalian, pada malam kali ini insyaallah kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita untuk menggapai doanya para malaikat. Sebelum masuk kepada tema pembahasan, kita harus yakini dan sadari bersama bahwasanya kita seorang makhluk manusia yang sangat memerlukan doa. Baik itu dilakukan oleh diri kita pribadi, meminta secara pribadi khusus kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitupun dengan kesadaran, dengan penuh kealfaan dan juga penuh kerendahan diri kita pun memerlukan doa dari orang lain. Banyak orang yang datang kepada para ustadz, para kiai, para ulama untuk meminta doa. Betul Pak? Mungkin di antara kita pernah, saya pun pernah. Khususnya ketika dalam hal-hal yang berat, yang sulit, yang sesuatu yang besar, pasti kita akan mencoba untuk meminta doa kepada orang yang kita anggap memiliki kesolehan. Karena memang benar, ketika seseorang memiliki kesolihan, kefakihan dalam ilmu, maka dirinya memiliki derajat yang tinggi, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doanya lebih besar kemungkinannya untuk diijabah oleh Allah dibandingkan kita merasa kurang amal kita. Maka dari itu banyak orang-orang yang meminta doa kepada para ulama, dan itu tidak apa-apa. Bertawasul, meminta doa, meminta bantuan untuk didoakan kepada seorang yang dianggap salih dan orangnya masih ada, masih hidup, itu diperbolehkan jemaah sekalian. Namun seyogianya kita berpikir juga jemaah, kalaulah semakin tinggi kesolehan seorang hamba itu akan lebih mendekatkan ijabah doanya Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita lebih berpikir lagi kepada makhluk yang Allah ciptakan, yang tidak pernah sekalipun bermaksiat kepadanya, yang selalu menuruti dan menaati apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat. Malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah dan selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malaikat mendoakan kita, sangat besar kemungkinannya Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa malaikat untuk kita. Jamaah sekalian, kalau kita berpikir sesoleh-solehnya ustadz, sebegitu terjaganya seorang ulama,
Tapi tetap yang namanya manusia pasti memiliki alfa dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadarnya sedikit dibandingkan kita. Kecuali manusia yang terpilih, yaitu para nabi dan para rasul, maksum, mereka terjaga suci, mereka dari perbuatan dosa dan salah. Tapi kita pasti, sesoleh-solehnya kita pasti akan ada dosa dan salah. Berbeda dengan para malaikat. Maka dari itu, dengan kemuliaan para malaikat, maka kita hendaknya mencari cara agar kita didoakan oleh para malaikat. Kenapa sih kita harus meminta doanya para malaikat? Alasan yang kedua, selain karena malaikat suci, jamaah sekalian, jumlah para malaikat itu sangat banyak, Pak. Jumlahnya itu sangat banyak. Bahkan ketika terjadinya Mi'raj, Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Sebelum masuk ke Sidratul Muntaha, ada tahapan yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur menurut Jibril alaihissalam, malaikat yang membawa Rasulullah SAW, yang menemani Rasul dalam Mi'rajnya, menyatakan di Baitul Ma'mur itu tidak kurang dari 70.000, bahkan 700.000 di riwayat yang lain, para malaikat itu bersemayam, sedang melaksanakan ibadah, bahkan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali. Dan juga kata Jibril, kalau malaikat itu sudah diperintahkan untuk keluar dari Baitul Ma'mur, maka tidak akan ada kesempatan lagi untuk masuk ke Baitul Ma'mur. Begitu. Jadi sangat banyak jumlahnya. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan attatis sama'u wa huqqalaha anta itpo. Kata Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya saya itu diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak didengar oleh kalian. Salah satu yang didengar oleh Rasulullah SAW adalah jeritannya langit. Langit itu menjerit, Pak. Anta ittos sama. Langit itu menderit-derit. Karena apa? Wa huqqalaha anta itpo. Karena sesungguhnya langit itu memang layak untuk menjerit. Kenapa menjerit-jerit? Karena saking banyaknya malaikat yang bersemayam berada di atas langit. Kata Rasulullah SAW, ma min mawdi'i min arba'ati asabi'. Tidaklah ada ruang lebih dari 4 jari, ya, batasan 4 jari kita, illa wa malakun, kecuali pasti selalu akan ada malaikat. Kalau kita hitunglah bangunan, luas bangunan di masjid ini dibagi per 4 jari, ya. Sakumaha hitungannya, berapa banyak malaikat, apalagi di langit. Dihitung satu persatu tidak terhitung, saking banyaknya seperti itu. Menggambarkan betapa luasnya langit dan juga betapa banyaknya malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, dan mereka di atas langit itu menundukkan dan menempelkan jabhahnya, jidatnya, dahinya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, kalaulah kalian mengetahui hal ini, sungguh kalian akan menjadi orang-orang yang akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya saking luar biasanya ibadah yang dilakukan oleh para malaikat. Malaikat mah, wah, dalam beribadah seperti itu, saking memuliakannya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita manusia kadang lupa, kadang alfa, kadang banyak takabur dan sombongnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Mudaththir ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mengetahui junuda rabbik. Junud teh jamak dari jundun. Jundun artinya tentara. Junud itu tentara-tentaranya Allah. Yang dimaksud tentara-tentaranya Allah itu adalah para malaikat. Illahu, melainkan Allah yang tahu persis berapa hitungan para malaikat seluruhnya. Ya, jadi langitnya menjerit-jerit bagaikan motor saya yang kecil ditunggangi oleh saya, ya. Terus menjerit-jerit saking beratnya gitu badan saya. Nah, ini langit segitu besar megahnya menjerit-jerit saking banyaknya malaikat yang bersemayam di atas langit tersebut. Itu adalah alasan kedua kenapa kita ingin didoakan oleh para malaikat. Jumlahnya sangat banyak. Dan selanjutnya jamaah sekalian, di antara alasan yang banyak, saya ambil 3 saja. Dan yang ketiga alasannya kenapa kita minta didoakan oleh para malaikat. Kalau minta doa sama malaikat itu, minta didoakan oleh para malaikat itu gratis, Pak.
Kita tidak usah bawa makanan, minuman, apa-apa kepada malaikat. Beda ceritanya ketika kita mendatangi alim ulama, kiai, ya, ustaz, hoyong nyunkeun didoakeun teh atuh manyan teu nyada kopi-kopi acan gitu. Gula-gula acan. Ya santeuna roti susu uma atuh, ya, kan gitu. Isin gitu ya. Kemudian mau diminta doakan untuk membangun hotel misalkan yang harganya miliaran tapi ke situ nggak bawa apa-apa. Kan nanti ustaznya juga kayaknya kurang ikhlas dalam mendoakannya gitu. Beda dengan malaikat, tidak perlu kita bersusah payah menyiapkan hal apapun untuk menggapai doanya para malaikat. Nah, itulah ketiga alasan mengapa kita perlu didoakan oleh para malaikat jemaah sekalian. Nah, adapun cara-cara bagi kita agar malaikat mendoakan kita, yang pertama, jadilah orang-orang yang senantiasa semangat dalam mencari ilmu agama, dalam memasuki dan mengikuti kajian-kajian ta'lim yang di dalamnya ada zikir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jamaah sekalian, menurut periwayatan dari sahabat Abu Darda, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Sungguh bahwasanya malaikat itu, dia itu la tad'u ajnihataha, akan menurunkan sayap-sayapnya li talibil ilmi, bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu agama. Saking memuliakannya para pencari ilmu agama, malaikat itu sampai mencondongkan, menempelkan sayap-sayapnya sehingga orang-orang yang mencari ilmu itu berada di atasnya. Dan kita tahu batasan dari sayapnya malaikat itu sepanjang apa? Dari ufuk barat sampai ke ufuk timur itu adalah panjangnya sayap malaikat cuma satu. Kalau banyak seperti apa? Ataupun kalau misalkan malaikat Jibril dalam hadis nyatakan lebih dari 600 sayap beliau miliki. Itu diturunkan sayapnya saking menghormati dan memuliakan terhadap talibil ilmi, kepada kita yang sedang berusaha untuk senantiasa mencari ilmu agama. Bukan hanya seperti itu, bukan hanya diam di situ, namun la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hinat fil ma'i. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh para malaikat itu memintakan ampun kepada kita, memintakan ampunan untuk kita, orang-orang yang mencari ilmu. Bukan hanya para malaikat, man fis samawati wa man fil ard, seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi pun seluruhnya ikut memintakan ampunan, maghfirah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta hinat fil ma'i, sampai-sampai ikan-ikan yang sedang berkeliaran di dalam air seluruhnya pun ikut memintakan ampunan bagi orang-orang yang gemar untuk mencari ilmu agama. Jadi lauk-lauk teh Pak, eta teh dalam diam itu bertasbih meminta ampunan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang gemar untuk mencari ilmu. Nu gaduh lauk koi di rumah teh, eta teh ikan koi teh mendoakan kita, memintakan ampunan. Makan ikan lele, pecel lele, eta teh mendoakan kita sebelumnya teh, sebelum dipanggang digoreng teh. Itu pangintennya. Yang jelas ini adalah satu kemuliaan, satu fadilah yang sangat besar diberikan kepada orang-orang yang mencari ilmu. Dan di dalam hadis yang lain jamaah sekalian, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, ada dua orang sahabat yang mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Salah satunya sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abi Sa'id al-Khudri. Beliau menyatakan bahwasanya Rasul pernah menyatakan, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha, tidak terdapat satu kaum yang mereka itu duduk di diam, yadhkurunallaha, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa haffatkumul malaikatu, melainkan pada kaum tersebut akan dinaungi oleh para malaikat. Daratan malaikat itu menaungi kita walaupun kita tidak melihatnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah liputkan rahmah, kasih sayangnya kepada orang-orang yang sedang berzikir, mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah turunkan sakinah, ketenangan batin kepada orang-orang yang gemar untuk mencari ilmu. Ya. Cuman kalau misalkan ngantuk sampai tidur, ini ada dua versi. Yang satu memang ini adalah sakinah yang Allah berikan kepada seorang hamba, mendapat ketenangan, mungkin sedang diuji dengan sesuatu yang berat, di bumi mah hese bobo gitu ya. Pas ke masjid mendengarkan kajian bisa istirahat, bisa tidur, itu adalah rahmat yang Allah berikan, sakinah yang Allah berikan kepada hamba. Cuman yang kedua bisa jadi gangguan setan Pak. Gangguan setan yang tidak ingin bahwa orang-orang yang belajar itu, dia itu
kecapean. Cuman kalau misalkan memang kecapean karena aktivitas yang berat, ya mau bagaimana lagi. Yang jelas dengan duduknya di majelis ilmu pun sudah Allah liputi kasih sayang, Allah berikan rahmat, dan Allah jadikan malaikat itu senantiasa menaungi dirinya. Dan tidak cukup di situ jamaah sekalian. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan, menyebutkan nama satu persatu hamba-hamba yang sedang thalabul ilmi ini di hadapan para malaikatnya. Dan saya sudah sebutkan dulu, ketika Allah mencintai seorang hamba, memanggil Jibril, lantas Jibril mencintainya. Setelah itu Jibril memerintahkan, memberitahukan kepada ahlus sama, para malaikat yang di langit. Orang langit pun, malaikat langit pun mencintai orang tersebut. Lantas kecintaan yang ada di langit itu turun kepada hati seorang manusia, seluruh yang ada di bumi. Orang yang bumi pun ikut mencintai terhadap hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Itu yang pertama jemaah sekalian. Dan yang kedua, bagaimana cara kita untuk mendapatkan doanya para malaikat? Ini sebagaimana kisah yang terjadi oleh sahabat Abdullah Sofwan, seorang sahabat yang sedang pergi ke Syam. Diceritakan seperti itu, menengok terhadap mertuanya, Pak. Datang ke rumah mertuanya yang ada di Syam. Ketika datang ke rumahnya ternyata yang ada hanya ibu mertuanya saja. Bapak mertuanya sedang berdagang di pasar. Ketika masuk, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana, sehat? Setelah itu beres obrolan-obrolan, bincang-bincang biasa. Ditanyakan dari ibu mertuanya, wahai Sofwan, apakah engkau tahun ini akan pergi untuk haji? Nah gitu. Maka Sofwan menjawab, insya Allah saya akan pergi untuk haji. Kata ibu mertuanya ini menyebutkan, kalau engkau akan pergi ke haji, doakan saya agar saya pun bisa ikut berangkat haji. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, nah apa sabda Nabi SAW? Inna da'watal mar'il muslim, sungguh yang namanya doanya seorang muslim, mustajabatun li akhihi bi dhuhril ghaibi, kepada saudara yang lainnya itu adalah mustajabah, pasti terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala bi dhahril ghaibi, dalam keadaan sunyi, sepi, tanpa diberitahukan, tanpa diketahui oleh orang yang didoakannya. Itu yang mustajab, Pak. Jadi ketika kita mendoakan kepada sahabat kita, kepada keluarga kita, atau orang-orang yang bertemu dengan kita, dalam diam kita mendoakan mereka, tanpa mereka sadari kita mendoakan mereka, itu sebetulnya yang diistijab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali kemungkinan untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita keluar dari rumah pakai kendaraan mau pergi berangkat ke kantor atau kemana, lihat orang yang susah, doakan, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan engkau berikan kesejahteraan bagi dia. Nah itu adalah sesuatu yang mustajabah, pasti Allah akan kabulkan. Di samping itu jemaah sekalian, dilanjutkan bahwasanya Nabi SAW ketika menyebutkan hadis ini, Nabi menjanjikan bahwa saya ada seorang malaikat yang mengikuti seseorang muslim tadi yang berdoa tadi, dan ketika mendengar doanya seorang muslim tadi, maka malaikat ikut mengaminkan. Amin. Tidak berhenti di situ. Walaka bimithli, kata malaikat, mudah-mudahan engkau pun mendapatkannya sama seperti yang kau doakan kepada orang lain. Jadi kalau kita mendoakan kepada orang lain, aduh sing benghar, sing kuat, sing soleh dalam hati kita kepada orang gitu, nah di samping itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak diketahui. Yang kedua, malaikat mengaminkan terhadap doa kita. Yang ketiga, malaikat pun mendoakan untuk kita, kebaikan untuk kita. Buat kamu sama, mudah-mudahan kamu benghar, kamu kuat, kamu soleh, kamu sehat. Sama. Makanya jangan susah untuk mendoakan orang. Kebalikannya, jangan sampai mendoakan yang buruk untuk orang. Bisa jadi malaikat mengatakan amin walaka bimithli. Seakan kita sedang dalam proses jual beli ataupun apa gitunya. Ada orang lain yang minta untuk tender segala macam, kita nggak dapat gitunya. Wah, mudah-mudahan sing rugi, sing bangkrut segala macam. Bisa jadi malaikat itu mengatakan amin walaka bimithli. Kamu yang nanti rugi juga, kamu akan bangkrut juga. Dan hal-hal yang seperti ini berat dilakukan oleh para pedagang. Mohon maaf. Kadang-kadang jiwa untuk melihat warung atau melihat dagangan orang itu rame, sedangkan kita itu susah gitu, hati kita tuh jadi julid. Sangat sering seperti itu. Bahkan bisa-bisa kalau pagi-pagi itu meminta sama Allah, ya Allah, sing tong di
peseran batur mah nu bali ditu sing dikosongkeun ka dieu we sadayana ya Allah. Nah, ini adalah doa-doa yang tidak baik. Jadi doakan kepada mereka yang baik, karena doa itu akan datang kepada kita. Sama, doa itu akan datang kepada kita. Maka dari itu Pak, kalau saya sering sekali saya merasa kalau misalkan saya keluar tol di Pasteur, itu sudah terbayang bagaimana macetnya gitu ya. Bagaimana macetnya ketika keluar tol Pasteur. Ketika udah keluar gate mau ke lampu merah teh wah motor mobil teh paenggal-enggal, paburu-buru, sesah gitu. Nah, saya kadang berpikir ada yang suka ngambil jalan gitu ya. Set motong lagi sampai kita teh enggak maju-maju. Nu tadina bade ambek gitu nya, bade apa, tapi ingat ya Allah. Doakan yang baik. Mudah-mudahan sing jara di haji gitu ya. Amin naon supaya balik lagi kepada kita gitu. Apalagi saya berpikir doanya orang yang terzalimi itu adalah apa? Mustajab. Doanya yang didolimi itu adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar kemungkinannya. Jadi atas semua kita mendoakan yang baik untuk orang, kita pun dalam posisi yang terzalimi, merasa seperti itu ya. Cuman kadang berpikir juga, apakah ini terdolimi atau karena saya nggak bisa berani untuk bawa mobil cepet-cepet gitu ya. Ini kesalahan saya pribadi atau karena orang lain menzolimi saya? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, yang namanya istijab dalam doa itu Pak, para ulama membagi beberapa hal. Yang pertama itu ada diijabahnya doa atau waktu-waktu istijab dari segi waktunya. Mustajab itu dari segi waktunya. Yang kedua dari segi tempatnya. Dan yang ketiga dari segi kondisi-kondisi yang khusus. Kalau segi waktu, Rasulullah SAW salah satu waktu yang mudah Allah mengabulkan itu adalah di sepertiga malam terakhir setelah melakukan salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala kan menyatakan, "Man yas'aluni," siapa yang pada saat ini meminta kepadaku, fa'utiya su'lah, apapun permintaannya, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan berikan itu. Fa'aghfiruli, siapa yang meminta maaf kepada diriku, maghfirahku diminta oleh dirinya, pasti aku akan berikan maghfirahku. Itu adalah waktu yang istijabah. Di antara yang mustajab waktu itu sepertiga akhir dari malam. Yang kedua ketika hujan Pak. Ketika hujan ini adalah waktu-waktu di mana terbukanya pintu langit bagi seorang hamba untuk meminta doa, dan itu pun besar kemungkinan untuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalnya ada hujan gegelendeng kukulutus, nah itu kan diijabah bahaya gitu. Nah yang selanjutnya waktu yang ijabah juga, yang mustajab juga itu berada di antara azan dan juga sampai qomat, sampai sholat. Nah itu adalah waktu yang ijabah. Jadi ketika kita melaksanakan sunnah rawatib qobliyah, ya. Nah setelah sholat sunnah qobliyah itu kita banyak berdoa di situ, itu adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La hijab, tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu, segi waktu. Yang kedua dari segi tempat. Tempat yang besar kemungkinan untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling besar itu di Haramain. Ya, di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Nah, ini adalah tempat yang ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di Arafah pun sama. Dan juga di masjid-masjid pada umumnya seluruhnya pun ini memiliki kekuatan agar doa kita dapat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di kondisi-kondisi tertentu. Contoh sebagaimana tadi sebutkan ketika terzalimi oleh orang, itu adalah waktu yang dimana Allah gampang untuk mengabulkan. Mantakna sok rada sieun Pak. Kalau ngezalim ke orang, takut dia ngedoain yang jelek-jelek buat kita. Keun teh Allah teh masihan langsung gitu nya. Kita bawa mobil atau bawa motor teh rada arogan gitu. Serbat. Ya, sing cilaka gitu. Bisa jadi takut diijabah oleh Allah. Makanya harus adil dalam melakukan hal apapun. Itu terzalimi. Yang kedua bisa jadi situasi kondisi tertentu, bagaikan kalau kita melihat ada sahabat orang lain yang melakukan tindakan yang baik kepada kita. Nah, sampai hati kita terenyuh oleh kebaikannya. Kata Nabi SAW menyebutkan seperti itu. Lantas kita langsung mendoakan bagi dirinya kebaikan, maka itu adalah sesuatu yang mustajab. Bagaikan kisah yang terjadi ketika Rasulullah SAW mendoakan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika sahabat yang kecil ini selalu menyiapkan air untuk berwudunya Rasulullah SAW. Ketika di waktu pagi sebelum subuh terus disayogikeun caina untuk Rasul, ya Rasul silahkan berwudu.
Tidak usah Rasul jauh-jauh untuk mengambil air. Berwudu, terenyuh sekali Rasul langsung mendoakan kepada sahabat yang kecil ini. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah faqihkan dia dalam ilmu agama dan berikan kemampuan dalam takwil, dalam tafsir Al-Qur'an. Maka benarlah apa yang didoakan oleh Rasul. Sahabat yang kecil ini menjadi pakarnya ahli tafsir di antara para sahabat yang lainnya. Itu adalah doa-doa yang, nah makanya Pak, kita harus seringkan berdoa seperti ini kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita melakukan hal yang baik kepada kita, sok doakan. Spontanitas di situ adalah waktu yang mustajab. Ketika budak teh meuni bager pisan, aduh segala macam, terenyuh hati kita, doakan di situ. Itu adalah waktu yang mustajab. Insyaallah. Selanjutnya doa yang khusus dari kedua orang tua kita. Itu pun adalah doa yang mustajab. Nah, jangan hati-hati dengan orang tua. Berikan bakti kita sepenuhnya dan juga sempurnanya bakti kita kepada kedua orang tua kita. Nah, itu adalah dua hal di antara cara yang malaikat akan mendoakan terhadap kita. Selanjutnya jamaah sekalian, ini cara ketiga untuk menggapai doanya para malaikat, yaitu dengan cara berjamaah, mengikuti sholat yang fardu. Bahkan ketika seseorang menunggu waktu sholat pun, malaikat akan mendoakan mereka. Dalilnya mana? Dalilnya dari Nabi SAW pernah mengabarkan kepada para sahabatnya, mengumumkan Nabi SAW, kalau ada seorang laki-laki yang dia melaksanakan sholat fardu di rumahnya atau di pasar, maka pahalanya itu tidak lebih besar dibandingkan sholatnya di masjid dengan berjamaah, bandingannya 25 kali lipat. Lantas siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, sudah berwudu dia dari rumahnya, datang ke masjid, maka langkah kaki yang pertama akan meninggikan derajat, kaki yang satu lagi akan menghapuskan dosanya. Tidak berhenti sampai situ. Ketika memasuki masjid, fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Kalau udah masuk masjid, dia melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid, maka di situ malaikat seluruhnya mendoakan terhadap orang tersebut. Apa doa yang diucapkan oleh para malaikat? Beliau berdoa, Allahumma salli alaihi. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan, berikanlah kedudukan dan posisi yang tinggi bagi seorang hamba ini. Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah rahmatmu, berikanlah kasih sayangmu kepada dirinya. Itu yang dilakukan oleh para malaikat. Berdoa itu tidak henti-hentinya selama kita sholat, jemaah sekalian. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadharus salah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan terus mencatatnya, tidak akan berhenti mencatat seseorang yang sudah selesai dari sholat sunnahnya itu, dia menunggu waktu sholat dengan pahala sholat. Nah, jadi ketika waktu menunggunya saja, seperti kita misalkan ya, sekarang menunggu waktu Isya. Nah, ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amalan dari pahala sholat. Terus berlangsung. Ada syaratnya. Syaratnya itu tidak keluar dari masjid bagaikan iktikaf. Dan yang kedua, itu tidak dia melakukan hal-hal yang jelek. Tidak melakukan hal-hal yang lago. Ya, di masjid teh malah istilahnya bukan untuk menyambungkan tali silaturahim, melakukan mu'allifu qulubuhum, mempersatukan hati-hati di antara para jamaah, baik itu dengan kajian atau ngobrol santai atau apa gitu ya, yang isi dari obrolnya itu yadhkurunallah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalamnya diisi dengan hal yang buruk, maka tidak berlaku pahala ini. Dan juga ditambahkan syaratnya itu harus menjaga kesucian diri. Jadi harus senantiasa dalam keadaan yang suci. Gitu. Kalau misalkan memang batal ke air, balik lagi baca Quran atau hal-hal yang baik lainnya. Itu adalah yang akan mendatangkan doanya para malaikat. Jamaah sekalian, selanjutnya yang keempat, ketika seseorang itu gemar bersedekah, maka kegemarannya terhadap mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan memancing dari doanya para malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul abdu." Tidaklah pada hari yang didapati seorang hamba di waktu paginya illa malakan, melainkan pasti akan ada dua malaikat yang senantiasa membersamai dan juga mendoakan terhadap orang-orang yang bangun di pada waktu paginya. Apa yang disebutkan oleh malaikat? Mendoakan apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan.
Kata malaikat ini menyebutkan, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan ganti yang sangat besar, yang sangat banyak, yang berkah terhadap orang-orang yang munfik, mereka berinfak dan bersedekah di jalan-Mu. Namun sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada orang yang Allah berikan kekuatan di pagi harinya, namun dia tidak ada keinginan, tidak ada niat dan tidak melakukan amalan ini, yaitu bersedekah ataupun berinfak, maka kata para malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, binasakanlah, hancurkanlah, musnahkanlah harta dari orang-orang yang koret, yang kikir. Mumsik itu artinya yang menahan diri untuk mengeluarkan, mendermakan sebagian harta yang Allah titipkan kepada dirinya. Jadi ini jamaah sekalian. Nah, yang harus dipahami, memang yang paling afdal itu adalah dengan bersedekah pada waktu paginya. Jadi kalau misalkan kita punya, kalau kita ada dan kita biasakan mempersiapkan sebagian uang atau materi atau apapun, kita masukkan di waktu pagi, inilah yang akan mendatangkan doa para malaikat. Ataupun kalau misalkan kita tidak sempat di waktu pagi, yang penting ada niatan dalam hati kita, untuk hari ini saya akan berinfak, untuk hari ini saya akan bersedekah. Nah, di sini disebutkan dengan munfikon, infak. Kalau infak itu konotasinya lebih kepada nafkah, kepada keluarga, itu yang lebih utama. Jadi pertama itu kita pastikan nafkah untuk keluarga kita penuhi. Dan yang kedua itu bisa jadi bersedekah, artinya yaitu memberikan, mendermakan terhadap orang-orang yang membutuhkan, termasuk ngenceleng ke masjid, itu bisa. Nah, jadi kalau misalkan tidak bisa pagi hari, boleh kita niatkan di pagi hari untuk bersedekah pada hari itu. Nah, jadi ini tidak mengundang doa celaka, doa laknatnya dari para malaikat, seperti itu. Nah, kebanyakan di kita namanya kalau untuk bersedekah teh osokan rada sesah. Memang karosku pribadi sendiri, saya juga sama. Nah, kadang-kadang kalau misalkan udah ada canceling di depan kita teh, pertama kalau lihat orang kayaknya teh udah banyak yang masukin uang, udahlah nanti lagi gitu. Ningali dari depan tuh, banyak siga nama pinuh gitu. Kalau kita tambahin, kayaknya kurang bermanfaat untuk masjid ini mah. Gitu, suka ada bayangan gitu. Itu udah setan itu teh yang membisikkan sehingga kita tidak mau memasukkan nyanu tadi badengin celeng terjadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kalau misalkan sudah ada di hadapan kita kenceleng gitu ya. Ketika ngerogoh saku teh, pilih-pilih lah. Iya sanesnya. Pas dikeluarkan set, warna teh pink rada beureum. Wah, salah, masukkan deh. Masukkan lagi kadang-kadang set. Keluarkan warna biru kene. Wah, ulah biru mah lebetkeun deui. Hejo. Aduh, kuduna nu coklat, pilarian deh sampai ketemu yang coklat. Barijing eta kitu sudah dilinting-linting gitu. Nu pangbututna kadang-kadang plus nembe ngarasa ikhlas masian sakitu teh. Kadang-kadang kalau masukin yang besar teh jadi enggak ikhlas gitu. Nah, ini pun salah. Harusnya keikhlasan itu dibangun dengan kebiasaan. Seseorang yang biasa memberikan atau menderma atau bersedekah dengan nominal yang kecil, mungkin dia akan berat awalnya untuk memulai dengan nominal besar. Tapi kalau sudah terbiasa, Pak, insya Allah biasa saja. Insya Allah biasa saja. Nah, seperti itu. Atau misalkan kalau misalkan saya ini sering merasa seperti itu, kalau dalam safar pengen ke air gitu kan pasti carinya itu masjid. Kalau mau ke air itu carinya masjid. Ketika udah ketemu masjid, ke air segala macam, cuman ikut ke jambannya doang, ada kenceleng di situ. Seakan-akan yang paling pas untuk dimasukkan teh 2.000, Pak. Karena apa? Disamakan dengan toilet umum. Kalau di pom bensin atau di mana kan itu kan 2.000 kan gitunya. Jadi masihan teh pasti hoyong nanti 2.000 aja gitu. Untuk mengganti air yang sudah dipakai, kita nyewa kamar mandi gitu. Padahal ya Allah, itu adalah sesuatu hal yang ya tidak layak sebetulnya. Ataupun kalau misalkan kita berpikir jamaah sekalian mengenai sedekah nih. Sempat ada yang ngobrol sama saya, sedikit menyayangkan tindakan kaum muslimin, diantaranya ketika hendak membangun masjid atau membangun madrasah. Ini kaum muslimin banyak sampai mencair di jalan-jalan. Kalau daerah saya Subang tuh banyak, Pak. Di Pantura jalan besar tuh dia di tengah-tengah tuh udah ada drum-drum, di tengah-tengah udah ada yang minta-minta, dari kejauhan udah dikasih tahu ada nasyidnya, ada musiknya segala macam. Itu meminta-minta, mencair dananya di jalannya. Jalan-jalan yang lain pun sama. Nah, ada yang menyayangkan ngobrol dengan saya seperti itu.
Tapi kata saya harusnya kita berpikir ulang. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka memang butuh dan tidak memiliki kapasitas, kemampuan untuk membangun. Kalau tidak dengan cara sampai meminta ke jalan. Kudu nama kita yang malu, gitunya. Sense kita, kesadaran kita kaum muslimin terhadap membantu untuk dakwah Islam itu sangat kurang seperti itu. Makanya jangan disalahkan, harusnya kita yang malu. Ataupun alasan yang kedua jamaah sekalian, alhamdulillah dengan adanya mereka yang di pinggir jalan meminta seperti itu, kita itu jadi lebih mudah untuk bersedekah. Tekudu urun ke masjid, berhenti, menyempatkan diri untuk parkir di masjid, mencari kotak amal atau mencari DKM untuk memberikan sumbangan, tidak usah repot, tinggal kasih saja di jalan. Bismillah dengan tangan kanan, bagusnya seperti itu. Itu memudahkan kita untuk menyalurkan sedekah kita. Dan juga yang ketiga, nominalnya nggak harus banyak. Kalau kita langsung ketemu sama DKM mah ngasih 10.000 teh malu, Pak. Pak, saya mau nyumbang nih masjid nih. Berapa Pak? Ini 10.000. Minta dicatat ya. Waduh, izin gitu ya. Tapi kalau di jalan seperti itu, 10.000 teh, dia doakeun apa panjang gitu. Mudah-mudahan Bapak sing salamat, Bapak sing berkah macam. Gitu. Doanya luar biasa. Jadi kita tidak harus membawakan sesuatu yang besar ketika kita tidak mampu seperti itu. Nah, ini Allah akan berikan ganjaran dan juga balasan yang luar biasa terhadap orang-orang yang bersedekah. Dan yang terakhir jamaah sekalian, untuk menggapai dari doanya para malaikat, di antara cara yang lain sebetulnya banyak, namun saya rangkum 5 saja. Yang terakhir ini adalah dengan cara menjaga diri kita agar senantiasa suci, khususnya ketika hendak tidur di malam hari. Ketika hendak tidur di malam hari. Kata Nabi SAW menyebutkan para sahabatnya, "Tahhiru hadhil ajsad." Kata Nabi, sok bersihan tah jasad-jasad anjeun teh gitu. Tahharukumullah, pasti Allah akan sucikan juga diri kalian. Khususnya, fa innahu laisa li'abdin yabitu tahiran. Dan sungguh tidaklah seorang hamba yang dia itu yabit, tertidur atau bermalam di waktu malamnya tahiran, dalam keadaan suci, illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun, melainkan luar biasa ini, melainkan seorang hamba ini dia akan dibersamai pada malam itu fi syi'arihi, pada pakaian atau apapun yang dia kenakan, malakun, malaikat. Jadi malaikat itu akan menyelimuti kita. Bahkan kalau di dalam hadis ini masuk ke dalam pakaian yang kita kenakan. Di dalam lafaz hadis yang lain, para malaikat itu masuk ke pakaian atau masuk ke dalam saku kita. Luar biasa seperti itu. Dalam arti malaikat itu meliputi kita dan juga menjaga diri kita di waktu malam ketika kita tahir, suci, dalam keadaan suci ketika hendak tidur. Nah, apa yang dilakukan oleh para malaikat? La yanqalibu sa'atan fil laili, dan tidak ada satupun gerakan yang dilakukan oleh seorang yang tidur di malam hari ini, melainkan ketika dia bergerak pasti malaikat menyatakan, Allahumma gfir li abdika, ya Allah berikanlah ampunan untuk hambamu ini, fa innahu bata tahiron, karena sesungguhnya dia itu tidur dalam keadaan yang suci. Nah, jadi ini tidur dalam keadaan suci adalah satu hal sunnah pertama. Kedua, mendatangkan penjagaan para malaikat dan doa para malaikat. Sayangnya jamaah sekalian, termasuk saya, kelalaian saya sebagai orang tua, kita membiasakan anak kita kalau misalkan mau tidur malam itu, ke air itu bukan mau wudu. Dek, ayo ke cai heula. Ayo ke air dulu yuk. Apa? Ayo pipis dulu. Udah gitu, sikat gigi yuk, sikat gigi. Ayo cuci muka, cuci kakinya yang bersih. Cukup saja seperti itu. Udah langsung diajak tidur. Ketika mau tidur pun diajak nggak baca doa, diceritain ya wungkul, udah gitu ketiduran. Kadang-kadang seperti itu. Makanya jangan salahkan ketika tuanya anak-anak kita itu nanti kalau mau tidur malam teh beser wae, dan udah biasa kan malamnya teh piwaran pipis gitu, Pak. Nah, ini sebaliknya, harusnya kita biasakan untuk berwudu agar malaikat menjaga dan juga mendoakan kita. Itulah jamaah di antara cara-cara kita untuk menggapai dari doanya para malaikat, yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah pasti akan kabulkan doa para malaikat ini, karena termasuk malaikat adalah hamba yang paling taat di antara makhluk yang lainnya.
Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan ibrah yang dapat diambil. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li walakum. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.